Bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah hadir di dalam masjid, kami harap untuk menempati tempat yang paling depan, di soft yang terdepan. Bapak yang berada di belakang, maju saja. Kami persilakan untuk maju. Ibu-ibu yang berada di belakang, silahkan maju. Ibu-ibu, sebelum kita mulai, ada yang masih ingat terakhir An-Naba atau An-Nazi'at? Oh, sekarang Abasa. Abasa sekarang. Abasa ya, betul ya? Awal, ayat awal. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Para jamaah sekalian rahimakumullah, wabil khusus kepada guru kita Syekhina wa murabbi ruhina al-mukarram al-ustadz Dr. Amir Faisal Fad yang senantiasa kami ta'zimkan. Mari kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita dapat mengawali aktivitas kita dengan melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kita lanjutkan dengan kopi subuh atau silaturahim, dan saat ini kita bersama-sama akan mengikuti menimba ilmu dengan guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Amir Faisal Fad. Mudah-mudahan seluruh kegiatan kita pada pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal soleh kita yang kelak akan mengantarkan kita ke dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Adapun kajian kita pada pagi hari ini adalah kajian tafsir surah An-Naba. Kita mulai dari surah Abasa. Kita mulai dari ayat yang pertama. Silahkan bapak-bapak, ibu-ibu yang membawa Al-Quran dibuka surah Abasa. Kita mulai dari ayat yang pertama. Namun sebelum itu, mari kita buka terlebih dahulu dengan bersama-sama membaca Ummul Quran. Mudah-mudahan dengan membaca Ummul Quran, apa yang nanti disampaikan oleh guru kita bermanfaat bagi kita semuanya dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ada hadhihi niyyah wa likulli niyyatin shadihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Selanjutnya marilah kita ikuti dengan seksama kajian yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Syekhina wa murabbi ruhina Al-Ustadz Dr. Amir Faisal Fad dalam kajian tafsir surah Abasa. Dimulai dari ayat pertama. Padanya waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rekamannya dimaju di zoom aja. Enggak, maksudnya dimajuin dari situ. Saya tidak membawa laptop karena langsung dari airport baru ini saya datang dari di umroh. majuin Sini. Saya tidak membawa apa-apa ya. Di sini kesal lagi. belum nyampe ke rumah nih, Bapak Ibu. Makanya agak terlambat sedikit ya.
Bapak Ibu yang mungkin ingin beriktikaf bersama saya di Tanah Suci, masih saya ada seat ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa ikut bersama-sama. Banyak orang datang ke Mekah tapi tidak iktikaf, tidur di hotel. Nanti saya ingin membimbing Pak Ibu bahwa iktikaf itu ada aturannya. Jadi kalau datang ke Mekah, Bapak Ibu kesempatan untuk beriktikaf. Tapi banyak jemaah malamnya ikut sholat, siangnya tidur di hotel. Itu bukan iktikaf, itu namanya ikut sholat malam. Itu namanya hanya ikut sholat malam. Tapi kalau iktikaf 10 hari di masjid, memang itu contohnya dari Rasulullah SAW. Nah, saya bimbing setiap tahun, saya membawa jemaah, alhamdulillah 3 bus, 4 bus selalu. Dan saya batasi karena kebanyakan juga tidak sanggup juga. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu dimudahkan Allah SWT untuk bisa merasakan nikmatnya beriktikaf di Masjid Nabawi. Mari kita ikuti kajian tafsir surah Abasa, dan kita buka surah Abasa semuanya, Al-Qur'annya. Mungkin masing-masing pegang Quran. Mohon pegang Al-Quran, karena kalau tidak pegang Quran, Bapak tidak mengerti. Sebab penjelasan ilmu tafsir ini bukan ceramah, bukan tausiah. Ini belajar tafsir. Belajar tafsir itu kalau hanya mendengarkan tidak mengerti, dan tidak tahu mana hurufnya, mana kalimatnya. Maka dengan melihat langsung kepada Qurannya akan lebih nikmat, karena kita akan mengetahui makna kalimat demi kalimat dari ayat Al-Quran. Dan mohon yang di belakang maju ke depan, mudah-mudahan Allah berkahi. Jangan setengah hati kalau hadir majelis ilmu. Jadi ke depan merapat, karena di antara penyebab orang Islam suka berpecah belah karena dalam majelis ilmu tidak merapat. Di antara penyebab orang Islam suka berpecah belah karena dalam soft solat mereka bercerai-berai. Kata Nabi, "Sawwu sufufakum, fa inna taswiyatas sufuf min tamami iqamatis shalah." Nabi tidak pernah memulai salatnya kecuali merapikan shaf dulu. Lalu kata Nabi, "Fatakhtalifu qulubukum." Kalau kamu tidak rapat shaf kalian, hati kalian suka bercerai-berai. Jadi penyebab hilangnya rahmat Allah adalah ketika umat Islam seringkali bercerai-berai dalam shaf salat. Yang kedua dalam majlis ilmu. Ini penyebabnya. Karena itu ketika satu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membuka Palestina, berkali-kali gagal. Lalu Panglima mengirimkan surat, "Wahai Khalifah, kami butuh bantuan." Kata Umar, "Saya tidak yakin kalian kalah. Kalian ada para pembesar sahabat yang sudah ukurannya 1:4.000. Masih kalah? Benar, kami tidak sanggup. Kami butuh bantuan lagi," kata Panglima. Kata Umar, "Saya cek sendiri." Umar langsung cek sendiri, ternyata apa? Yang pertama Umar buka, cek shaf salatnya. Begitu ternyata ketahuan shaf salat tidak rapat, bengkok-bengkok, Umar mengatakan, "Sekarang sudah rapat shaf kalian, maju." Begitu mereka maju, langsung Palestina terbuka. Jadi jangan dianggap kecil masalah shaf majlis taklim ini. Jadi seringkali orang Islam itu meremehkan majlis taklim, seakan-akan tidak penting. Ini shaf rapat. Dulu itu lutut ketemu lutut, itu tabiat majlis taklim. Bukan nyantai sana, nyantai sini, duduk sana, duduk sini. Tidak mengerti bagaimana kita akan menikmati ilmu ketika ternyata tidak menghormati ilmu. Jadi kita sendiri harus menghargai ilmu itu, karena ini ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang kita sampaikan, yang kita pelajari Al-Quran. Tidak ada ilmu yang lebih daripada Al-Quran. Makanya Allah ketika majlis taklim ada, majlis ilmu ada, rapatkan shaf, merapat, lutut ketemu lutut. Agungkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan setengah hati.
setengah hati hadir majlis taklim, kayak tidak butuh Allah SWT, kayak tidak butuh maju saf depan. Besarkan Allah. Kita akan merasakan nikmatnya ilmu ketika kita melakukan Allah SWT. Dan kita tidak akan pernah merasakan keagungan Allah ketika kita ternyata setengah hati belajar ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya, buka surat Abasa, sudah ketemu semua? Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dhikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta 'anhu talahha kalla innaha tadhkirah faman syaa'a dzakara fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safara kiramin bararah qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddara thumma as-sabila yassara thumma amatahu fa'aqbara thumma idza syaa'a anshara kalla lamma yaqdi ma amara falyanzuril insanu ila ta'ami anna sababna al-ma'a sabba thumma shaqqaqna al-arda shaqqa فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawali. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Bapak Ibu rahimakumullah, surah Abasa. Abasa artinya bermuka masam.
bermuka sinis, bermuka marah. Orang yang bermuka marah disebut dalam bahasa Arab wajhuka abus, wajahmu masam, tidak menyambut dengan hangat, tidak memberikan penghormatan kepada orang lain. Inilah makna abasa. Dan surah ini dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kata abasa. Dan hampir selalu nama surat dalam Al-Quran diambil dari satu kalimat yang terdapat dalam surat tersebut. Dan biasanya kalimat tersebut adalah merupakan kata kunci yang terdapat dalam surah tersebut. Seperti surah Al-Baqarah. Di situ ada kata Al-Baqarah. Surah Ali Imran. Dalam surah tersebut juga ada kata Ali Imran. Surah An-Naba. Dalam surah itu ada kata An-Naba. Dan surah Abasa, dalam surah ini ada kata Abasa. Itulah sebabnya mengapa ulama tafsir setiap kali ditanya limadha sumiyat hadis surah bihadzal ism, kenapa diberi nama surah ini dengan nama ini? Jawabannya li'anna fiha kalimatu kada, sebab di dalamnya ada kalimat ini. Hampir selalu alasannya setiap ditanya tentang nama surah, mereka menjawab karena di dalamnya ada kalimat ini, karena di dalamnya ada kalimat ini. Dan kata abasa ini kata kunci. Kata kunci yang berkaitan dengan sebuah peristiwa. Peristiwa yang terjadi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Dan inilah yang menjadi penyebab turunnya surah ini. Dan langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala peristiwa tersebut direkam dalam pembukaan surah, yaitu dari ayat 1 sampai ayat 10. Inilah pembukaan surah. Sebuah kejadian yang terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berhadapan dengan pemuka-pemuka Quraisy, pembesar masyarakat kota Mekah. Rasulullah SAW sangat mengharapkan kalau mereka bisa masuk Islam. Kalau mereka masuk Islam, maka pengikutnya akan ikut masuk Islam. Secara strategis politik, kalau mereka masuk Islam, Islam akan kuat. Ini pertimbangan Nabi pribadi. Ini sangat strategis. Kalau kita ingin mengislamkan satu kaum, pemimpinnya Islamkan, yang lain akan ikut. Maka Nabi hari itu bertemu dengan mereka. Pertemuan dengan para pembesar dari dulu sampai sekarang dianggap pertemuan penting. Maka ketika pertemuan itu terjadi, biasanya semua ditutup. Karena ini pertemuan papan atas, pertemuan para elit. Tidak boleh orang bawahan ikut campur. Ada mengganggu, singkirkan. Itu dalam bahasa politik seperti itu. Apa yang terjadi ketika Nabi bertemu dengan mereka? Pertemuan sangat menentukan masa depan Islam, yang kalau mereka masuk Islam sangat membantu Islam akan menjadi agama yang kuat, kekuatan baru. Ini pertimbangan Rasulullah SAW.
tiba-tiba datang seorang yang buta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia datang dari jarak jauh, berjalan tertatih-tatih, melewati padang pasir yang gersang, meraba-raba, miskin, tidak punya apa-apa. Secara politik tidak punya kekuatan apa-apa. Pertimbangan strategis pun juga tidak punya kekuatan apa-apa. Ini orang miskin, tapi dia punya iman. Dia mencari Nabi. Dia ingin belajar ilmu Al-Quran. Dia mencari, ingin ketemu langsung dengan Nabi. Berjalan begitu jauhnya yang dia tempuh. Begitu dia mendengar suara Nabi, kayaknya ini dia Nabi. Dia mendekat, dia memegang baju Nabi. Dia buta, dia tidak tahu dengan siapa Nabi waktu itu. Dia tidak tahu bahwa itu pertemuan penting. Maka dia datang, meraba, menarik baju Nabi. Ya Rasulullah, alimni bima 'allamaka rabbuk. Alimni bima 'allamaka rabbuk. Alimni bima 'allamaka rabbuk. Ajarin aku apa yang telah diajarkan Tuhanmu. Wahai Rasul, ajarin aku wahyu yang telah diturunkan kepadamu. Seketika Nabi bermuka, berpaling, melihat wajah orang yang miskin ini, yang buta ini, berpaling, bermuka masam Nabi. Begitu bermuka masam, langsung Allah turunkan ayat ini. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Muhammad bermuka masam, abasa, Muhammad berpaling, bertawalla, tawalla ini berpaling. Perhatikan, Allah. Langsung seketika Allah tegur. Ini dia makna maksum. Maksum artinya bukan Nabi di luar level kemanusiaan. Bukan. Maksum itu Nabi manusia biasa, pernah berbuat salah tapi langsung ditegur. Kalau tidak maksum kayak kita ini, begitu berbuat salah gak ada yang tegur, lanjut dosanya. Itu namanya tidak maksum. Kalau Nabi tidak, berbuat salah langsung ditegur oleh Allah. Allah jaga. Makanya surah ini disebut oleh ulama tafsir termasuk surah tatadammana fiha ayatul kitab, termasuk surah yang terkandung di dalamnya ayat teguran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus jawaban kepada para orientalis yang mengatakan bahwa Quran ini karangan Rasulullah. Kalau Quran ini karangan Rasulullah, mana mungkin ada pengarang menegur dirinya sendiri? Ada nggak penulis buku dirinya ditegur? Ada? Tidak ada. Maka ini jawaban kepada para orientalis, kaum liberal yang mengakui bahwa Quran ini karangan Nabi, sehingga mereka tidak mau mengatakan agama Islam. Mereka mengatakan the Muhammadanism, ini agama karangan Muhammad. Apa buktinya? Ini surah Abasa. Buktinya apa? Dia menegur dirinya sendiri. Dia menegur. Mana mungkin ada pengarang menegur dirinya sendiri? Ini pasti wahyu dari Allah, bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah berkata apa-apa dalam Al-Quran ini. Semua kalimat dalam Al-Quran adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung Allah tegur, abasa wa tawalla. Muhammad bermuka masam, wa tawalla, dan berpaling, anja'ahul a'ma, karena datang kepadanya seorang yang buta, miskin,
tidak punya kekuatan strategis dibanding mereka yang secara zahir seakan-akan strategis, punya harta, punya kekuatan ekonomi, punya kekuatan politik, sehingga kemudian itu dia sangat menentukan sehingga melupakan Allah. Ini hambaku beriman. Benar dia mungkin secara zahir tidak punya kekuatan apa-apa, harta tidak punya, jabatan tidak punya, keturunan dia bukan bangsawan, tapi dia beriman kepada kata Allah. Di sini Allah ingin mengajarkan Rasulullah SAW bahwa kekuatan hakiki bukan pada mereka, bukan karena jabatan mereka, bukan karena harta mereka, bukan. Sehingga banyak orang kalau ketemu bos merendah, seakan-akan dia yang bisa membantu. Ada kiai kalau ketemu bos merendah, seakan dibutuh. Biarin aja, dia beramal silahkan, tidak beramal nggak apa-apa, itu urusan dia. Jangan sampai seakan-akan merendahkan dirinya sampai ke tingkat seakan-akan dia yang menentukan bangun tidaknya sebuah pesantren. Tidak, itu ladang amal. Yang mau silahkan, yang tidak apa-apa, pasti Allah ngurus. Tidak ada amal soleh kalau dia jujur Allah biarkan, pasti Allah membangun. Kita punya harga diri dalam beriman kepada Allah SWT. Begitu Allah menegur Rasulullah SAW sampai ke tingkat bahwa Allah mengajarkan apapun yang kau pertimbangkan bahwa mereka seakan-akan strategis, itu hanya pertimbangan manusia biasa, tapi segala kekuatan di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah hancurkan dalam diri Rasulullah SAW hal-hal yang ada ketergantungan kepada makhluk. Allah telah mendidik Nabi, mendidik sejak kecil. Jangan sampai dalam diri Nabi ada ketergantungan pada makhluk. Sebelum Nabi lahir, diambil oleh Allah sang ayah, supaya Nabi tidak menyebut tergantung pada ayah ketika lahir. Besar sedikit, ibunya diambil, sehingga tidak merasa aman bahwa dia merasa aman dengan ibunya, lupa kepada Allah. Allah ambil ibunya. Begitu merasa aman dilindungi oleh kakeknya Abdul Muttalib, Allah ambil kakeknya, sehingga dia tidak merasa aman dengan makhluk, tapi dia langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu merasa terlindungi dengan pamannya Abu Thalib dan istrinya Khadijah yang sangat dihormati oleh orang kafir Mekah. Pada saat itu Nabi dilindungi oleh kedua kekuatan ini, paman yang disegani, Khadijah yang disegani. Allah ambil dua-duanya supaya tidak ada ketergantungan pada makhluk. Di sini Allah tegur lagi ketika dia merasa bahwa ini dia orang-orang penting, bisa membantu dakwah, menentukan. Muncul dari Nabi sampai Nabi berbuka masa kepada seorang yang buta, yang miskin. Allah tegur lagi, bukan itu yang menentukan, aku yang menentukan, kata Allah. Ini hambaku beriman, mereka tidak beriman. Kenapa kamu anggap ini rendahan? Tidak, ini hambaku. Allah hancurkan ruh-ruh materialisme dalam diri Rasulullah SAW. Jangan saya muncul sifat seperti ini. Perhatikan barakallah. Di sini Allah tegur, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Al-a'ma artinya buta. Para ulama tafsir menyebutkan bahwa siapakah yang buta ini? Namanya Abdullah ibnu Ummi Maktum. Hafalkan semua, ucapkan Abdullah ibnu Ummi Maktum. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang hamba ini, hamba yang buta ini. Apa kata Allah? Tahukah kamu Muhammad, dia datang untuk membersihkan dirinya. Dengarkan Allah firman dalam ayat ketiga, wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Tahukah kamu Muhammad, dia datang untuk membersihkan diri. Bapak Ibu tahu dari cerita tadi bahwa Abdullah bin Maktum datang untuk mencari ilmu. Tapi mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini mengatakan yazakka, membersihkan diri? Seharusnya
Allah firman, "Wa ma yudrika la'allahu yata'allamul ilm." Tahukah kamu dia datang untuk mencari ilmu? Kenapa Allah firman, "Wa ma yudrika la'allahu yazakka"? Di sini kita baru paham bahwa siapapun yang mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala, dia sedang membersihkan diri. Jangan disangka Bapak Ibu hadir ke majlis taklim belajar Al-Quran disangka ini pertemuan biasa. Tidak, ini pencucian dosa. Selama Bapak Ibu duduk di majlis ilmu dan bersungguh-sungguh mendengarkan bersungguh-sungguh atau tidur, mendengarkan dengan sungguh-sungguh, dosa sedang dicuci. Makanya kalau hadir majlis taklim, kita harus serius hati kita. Jangan diutamakan lawakannya, lucunya. Yang kita utamakan, aku ingin membersihkan diriku. Tidak akan bertemu antara keseriusan Al-Quran dengan hati yang tertawa. Tidak akan ketemu. Harus siap nih hati merendah. Seringkali datang seseorang, "Pak Ustadz, bisa nggak Pak Ustadz melucu Pak Ustadz? Sana cari tukul, jangan ngundang saya kalau ingin melucu." Seringkali begitu. Pengajian Al-Quran disuruh melucu. Belum pernah saya hadir majlis taklim di seluruh dunia. Saya datang ke Amerika, ke Australia, ke Jerman, belum pernah ada yang mengatakan, "Pak Ustadz cari yang lucu-lucu." Nggak pernah begitu. Kecuali di sini di Indonesia. Bapak-bapak, ini majlis taklim, majlis Al-Quran. Jangan dikotori dengan tertawa, sehingga ditamakan dengan tertawa-tertawanya. Bapak Ibu tahu bahwa ad-dhahkatu tumitul qalb, tertawa itu mematikan hati. Itulah mengapa majlis taklim banyak, maksiat juga banyak. Kenapa? Karena majlis taklim tertawa, tidak serius mentaati Allah. Bapak Ibu lihat, coba tonton, buka kajian umat bermuslim kalau hari Ahad, buka coba. Tertawa enggak mereka? Hah? Tertawa enggak? Enggak ada. Mereka serius. Mereka aja serius. Masa Al-Quran yang kita muliakan ini ditertawain? Mereka aja enggak pernah melakukan majlis pertemuan mereka itu untuk tertawa-tertawa. Malu kita kepada Allah. Seakan-akan Ustadz identik dengan pelawak. Bahkan Ustadz men-setting dirinya untuk dilawaki, untuk melawak. Na'udzubillah min dzalik. Bapak Ibu Allah, kita harus serius mengurus Allah SWT. Kalau ingin tertawa, lain lagi majlisnya. Majlis lawak ada. Bikin MLI, Majlis Lawak Indonesia. Ini dia kata Allah, ketika seseorang hadir majlis taklim, dia sedang membersihkan dirinya, sedang dicuci dosanya. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Berarti Bapak Ibu, berdasarkan ayat ini, syarat utama untuk mendapatkan ilmu Allah pertama adalah yazakka. Coba angkat tangan ke atas, usap dadanya, yazakka. Lagi, yazakka. Lagi. Jadi harus datang dengan niat untuk membersihkan diri. Ketika Bapak Ibu berangkat sudah dari rumah menuju masjid, niatnya sudah, sekarang saatnya aku datang untuk membersihkan diri. Yazakka. Maka aku harus khusyuk, aku harus serius, aku harus sungguh-sungguh. Ini majlis untuk aku membersihkan diri. Karena oleh Allah Subhanahu wa ta'ala disamakan orang yang datang majlis ilmu dengan orang yang sedang membersihkan diri. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Ini dalilnya. Yang kedua,
Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa ilmu akan didapat ketika seseorang datang dengan niat untuk belajar, untuk dapat peringatan. Apa dalilnya? Aw yadzakkar. Ini. Jadi Abdullah bin Maktum, kata Allah, dia datang Muhammad kepadamu untuk mendapatkan peringatan. Aw yadzakkar. Orang yang datang ke majelis taklim tujuannya hanya iseng. Daripada di rumah bengong sendiri, datang aja lah ke masjid, ya cari kawan di sana, gak akan dapat ilmu orang seperti ini. Jadi datang majelis taklim hanya tujuannya hanya sekedar iseng, ngisi kekosongan. Kalau ada niat, bawa buku, bawa pulpen, tulis, bukan asal datang. Itu namanya serius. Itu tradisi keilmuan seperti itu sejak dulu sampai sekarang. Kalau sekarang mungkin bisa tulis pakai HP, silahkan tulis. Mengapa zaman sekarang ini berbeda dengan zaman dahulu? Zaman dahulu sekali mereka hadir majelis taklim, langsung masing-masing mengajarkan ke orang lain. Kenapa? Karena masing-masing mencatat. Begitu selesai guru pulang, dia menyebarkan lagi ke tempat lain. Itu namanya estafeta keilmuan. Kalau sekarang tidak, datang hanya untuk mendengarkan, mengisi waktu kosong. Tulis kagak. Begitu ustadznya pulang, ada yang nanya, tadi ustadz ngisi apa? Waduh, lupa saya. Kalau ustadznya masih ada, apa jawabannya? Tuh, ustadznya masih ada. Jangan sedih ke ustadz aja. Ngapain ngaji kalau begitu? Jadi ngaji itu untuk diajarkan orang lain. Ini namanya orang datang ke majelis ilmu untuk mendapatkan yadzakkar, semangat mendapatkan ilmu, semangat mendapatkan peringatan. Ini dia yang pada Allah dipuji. Mengapa Allah bangga dengan Abdullah ibnu Maktum? Kenapa? Karena dia datang dengan niat yazakka. Yang kedua, dia datang dengan semangat yadzakkar untuk mendapatkan peringatan, untuk mengajarkan orang lain. Yang ketiga, mengapa Allah bangga dengan Abdul Maktum ini sampai Allah rela menegur Nabi? Yang ketiga, dia datang untuk mengamalkan ilmu. Kalau ilmu yang diamalkan disebut dengan apa, Bu? Pak? Ilmu nafi'. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa halalan thayyiba wa shifaan min kulli da' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ilmu nafi' maksudnya ilmu yang diamalkan. Waktu datang untuk beramal, belajar ilmu untuk diamalkan. Apa kata Allah? Fatanfa'ahud dzikra. Fatanfa'ahud dzikra. Semangat untuk mengamalkan. Coba perhatikan Bapak Ibu. Kata ilmu ada huruf apa aja? Sebutkan. Ilmu, ain, lam, mim. Kata amal ada berapa huruf? Ain, mim, lam. Sama hurufnya? Sama. Ilmu, amal. Bukan ilmu yang tidak diamalkan, bukan amal yang tanpa ilmu. Jadi amal dikatakan amal kalau berdasarkan ilmu. Ilmu dikatakan ilmu kalau diamalkan. Makanya al ilmu wal amal syai'un wahid. Ilmu dan amal satu kesatuan. Seperti mata uang berkeping dua.
Ditolak satu, tolak semua. Diambil satu, ambil semua. Itu namanya ilmu. Nah, buahnya apa? Lamak. Lamak. Al-lumak. Apa hurufnya? Lamun atau lumaun apa? Lam, mim, ain. Apa artinya? Cahaya. Jadi lam, mim, ain, cahaya artinya dalam bahasa Arab. Jadi orang yang beramal, orang yang berilmu dan beramal dapat cahaya. Itu makna yang kita kenal al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya dalam syair Imam Syafi'i. Wa'lam fa innal ilmu nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Ketahuilah bahwa ilmu itu cahaya. Kapan? Kalau diamalkan. Tanpa amal tidak berupa cahaya. Ini oleh Allah sebutkan, tapi belum selesai. Nanti diakhirkan sedikit lanjutan tentang gambaran Abdul Maktum. Setelah Allah pindah tentang orang-orang kafir Mekah tadi itu. Dari ayat 5 sampai ayat 7. Ini cuplikan tentang orang kafir. Dari ayat 5 sampai 7. Setelah itu Allah lanjutkan lagi tentang Abdul Maktum. Abdullah ibn Maktum. Apa kata Allah? Wa amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka. Adapun kepada orang-orang yang merasa kaya itu istaghna, merasa cukup tanpa Allah, istaghna. Ini seringkali terjadi, benar. Jadi kata istaghna itu Pak Bu rahmatullah artinya merasa kaya. Tanpa Allah pun dia sudah merasa cukup. Makanya seringkali kekayaan menjadi fitnah. Seringkali banyak orang ketika masih miskin, masih staf bawahan, rajin ke masjid. Tapi begitu naik tingkat sedikit jadi manajer, jarang-jarang sudah. Di direktur utama presiden perusahaan sudah merasa nggak level sholat di masjid. Kenapa? Aku sudah aman, ngapain doa? Aku sudah level sudah tinggi, uang sudah ada, ngapain doa-doa? Ngapain datang ke masjid? Sudah nggak level. Bahkan nggak punya waktu. Sering terjadi. Saya sering ketemu ketika masih level bawahan rajin ke masjid. Masya Allah, selesai pengajian jabat tangan, Pak Ustaz, terima kasih. Lama kelamaan saya tanya, mana Bapak itu? Wah, jadi presiden direktur Pak Ustaz. Terus gimana? Ya nggak sempat lagi Pak Ustaz. Oh gitu. Sering terjadi begitu. Mengapa? Istaghna, merasa kaya, merasa dirinya cukup. Al-ghani artinya kaya, al-ghani artinya cukup. Makanya istaghna artinya dia merasa cukup tanpa Allah. Kata Allah, wa amma man istaghna. Adapun orang yang sudah merasa cukup, orang kaya itu yang sombong itu, fa anta lahu tasadda, kamu datang merengek-rengek seakan-akan butuh kepada mereka, kamu menghormati mereka, menghadapkan wajahmu ke mereka, sementara hambaku ini yang buta ini kamu berpaling, bermuka masam, tapi kepada mereka tasadda, menghormati, cerah ceria, menyambutnya. Banyak terjadi begini. Halo Bapak Ibu, Bapak Ibu ingin tahu nggak apakah Bapak Ibu ini
ahlul akhirah atau ahlul dunia? Ingin tahu nggak? Benar. Kalau Bapak Ibu ingin tahu apakah aku ini ahli akhirat atau ahli dunia, gampang. Mana yang Bapak Ibu rasakan bahagia, senang? Kedatangan seorang bos yang mau ngasih uang, atau kedatangan orang miskin yang mau minta-minta? Jawab dengan jujur. Hah? Halo? Kok bingung? Hah? Saya hanya tanya mana lebih senang. Yang jujur, kalau mulut bisa berkata dua-duanya, tapi di hati, hah? Jadi ini ukurannya. Jadi ketika ada, kalau dulu lain tuh para sahabat, ketika kedatangan orang miskin mereka bahagia, senang. Mama, Umi, mohon sambut. Ini telah datang, Allah datangkan kepada kita orang yang akan membawa harta kita ke surga. Ayo tolong kumpulkan, berikan kepada dia. Ini dulu senang sekali. Ketika datang utusan khalifah membawa uang kepada Sa'id bin Amir al-Jumahi, dia miskin, datang membawa uang 1000 dinar. Dia berkata, Umi, musibah datang, telah masuk dunia ke rumah kita, ini bahaya. Begitu sedihnya. Bisa nggak begitu? Ya. Kalau seorang kiai ulama datang ke rumah minta tolong, apa itu maknanya Pak Kiai? Kenapa? Seorang kiai, seorang ulama datang minta tolong. Minta tolong untuk apa? Ya minta tolong ada kebutuhan. Apa kebutuhannya? Ekonomi dan sebagainya lah. Pribadi? Itu yang tidak tahu diri orang kayanya. Seharusnya orang kaya memikirkan ulama. Dia dititipkan Allah harta kelebihan, mikirkan ini para ulama, dipikirkan hidupnya. Kalau suruh ulama berbisnis, ulama berdagang, akhirnya apa? Siapa yang mau membaca tafsir? Dulu negara mikirkan. Dulu belum pernah ada orang miskin datang ke orang kaya. Tapi orang kaya ngemis-ngemis, tolong terima hartaku. Itu dulu. Mereka tahu diri bahwa aku dititipkan Allah harta banyak, ini harus disalurkan. Dia tahu diri bahwa itu amanah. Bapak tahu siapa yang kaya, tiba-tiba dia mati, hartanya tidak disalurkan, Allah jadikan setrika dari kiamat di punggungnya, karena banyak orang yang miskin di sekitarnya tidak mendapatkan haknya. Jangan disangka itu aman. Dulu orang kaya datang mengemis-kemis mencari mana ini orang miskin. Mereka sampai bingung, datang ke rumahnya, tolong terima sedekahku, tolong terima ini zakatku, tolong terima ini. Dulu. Sekarang banyak orang kaya sombong. Akhirnya apa? Yang miskin mencari yang kaya. Coba cari dalam Al-Quran, ada enggak ayat minta-minta? Ada. Yang ada perintah apa? Perintah memberi. Enggak ada yang perintah minta-minta. Seharusnya yang datang orang kaya mencari, tolong terima Pak Kiai ini, tolong terima Pak Ustadz, tolong ini gunakan untuk kegiatan dakwah. Seharusnya begitu. Ini sekarang banyak orang kaya tidak tahu diri bahwa itu amanah Allah digunakan untuk kepentingan pribadinya dia. Coba sekarang selama begini, para ulama ini dikasih ilmu, ayo adu-aduan. Yang ulama bakhil dengan ilmunya, gak mau ngajar gue, udah biarin aja.
yang kaya bakhilin hartanya. Bagaimana? Coba para ulama gak mau ngajarin ilmunya. Ilmunya banyak, gak mau diajarkan. Kenapa? Yang kaya bakhil. Akhirnya apa? Yang kaya sesat, yang ulama aman. Nah ini harus tahu, harus ada keseimbangan. Saya menemukan banyak para ustadz, banyak para ustadz mereka punya harga diri, tidak mau minta-minta dari itu. Apa? Ketika anaknya sakit, jual laptop, jual HP, jual ini, jangan dikira mereka juga harus pikirkan yang kaya-kaya itu. Jangan kemudian merasa kaya lalu kemudian merasa aman. Tidak, ada tanggung jawab di situ. Seperti seorang alim, dia punya tanggung jawab mengajarkan ilmu ketika dia punya ilmu. Saling memikirkan seharusnya. Nah ini seharusnya seperti itu. Jadi sebelum mereka datang, datangi. Oh tolong Pak, terima. Ini salurkan Pak untuk. Begitu seharusnya. Ini selanjutkan. Amma man istaghna. Adapun orang yang merasa kaya itu. Fa anta lahu tasadda. Perhatikan Allah menegur Nabi. Allah menegur Nabi. Jangan sampai dia merasa rendah. Kamu itu bawa Al-Quran Muhammad. Jangan seakan-akan kamu butuh mereka. Fa anta lahu tasadda. Ini Allah menegur Nabi. Saya negur para ustaz sampai ngemis-ngemis pada orang kaya. Saya negur. Jangan lakukan itu. Lebih bagus mati di atas berbantal batu daripada ngemis-ngemis. Benar. Barakallah. Apapun kondisi hidup, jalani. Makanya Nabi setiap ada seorang sahabat minta sedekah, Nabi langsung mengatakan apa? Al-yadul ulya khairun min as-sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Nah sekarang ini barakallah, karena fitnah sudah terlalu banyak dan kemudian banyak orang-orang tidak bertanggung jawab kepada para ulama. Pemerintah pun tidak urus para ulama, bahkan para ulama dituduh-tuduh dengan tuduhan-tuduhan, bahkan sekarang sangat mengerikan. Barakallah. Setiap majlis taklim atau setiap situs Islam dicurigai dan sebagainya, dipersempit orang Islam. Sampai seperti ini. Kita hidup di zaman di mana penuh fitnah. Benar, fitnah. Akhirnya apa? Akhirnya ustadznya juga buka usaha. Akhirnya nggak bertemu antara bisnis dengan ilmu. Benar, barakallah. Nggak bertemu. Jadi kalau jadi pengusaha, jadi ustaz. Seringkali akhirnya apa? Tidak berimbang. Keilmuannya banyak, ustaz gak hadir. Kenapa? Sibuk berbisnis. Lama-kelamaan ustaznya jadi kaya. Lalu kemudian setelah itu apa? Lalu kemudian dia tidak ngajarin ilmu lagi. Nah ngapain? Aku sudah dapat uang, aku sudah kaya, ngapain? Nah ini asal muasal kenapa? Akhir zaman ini banyak para ulama semakin tidak suka mencari ilmu agama, menghentikan. Kenapa? Karena mereka sudah semakin tidak mendapatkan haknya untuk dipikirkan. Bapak Ibu tahu, para imam Masjidil Haram, mengapa mereka menjadi imam? Bapak Ibu, mereka imam masjid di Mekah itu, di Madinah itu posisinya sama dengan menteri. Dapat gaji besar, dapat rumah besar, mereka pelayanannya luar biasa. Tugasnya hanya menghafal aja. 6 bulan sebelum Ramadan mereka mengulang-ulang hafalan, tidak boleh salah. Coba bayangkan, imam-imam di masjid-masjid untuk makan anaknya nggak ada. Orang kayanya ngajarin anaknya ke sini, pengennya gratis. Gitu. Kalau ngaji Quran gratisan yang dicari. Belajar bahasa Inggris bayar yang mahal. Bagaimana mungkin seperti itu cara menyikapi ulama?
ustadz yang ngajar ngaji dihargai dengan rendahan seperti itu. Hidup mereka nggak dipikirkan. Bapak Ibu tahu mereka seringkali kehujanan, datang ngajar ngaji kehujanan. Nggak akan berkah ilmu seperti itu orang yang dia merasa sombong, merasa tinggi daripada ilmu Allah saudara. Nggak akan dapat ilmu Allah seperti itu. Dia berkorban. Dia berkorban. Sudah Allah kasih dunia, bakhil lagi. Nah ini namanya merasa kaya, istaghna. Seharusnya kita merendah, mencari mana ini para ulama yang dibutuhkan, yang dia harus bantu. Dan saya tahu Bapak Ibu Allah, kalau Bapak Ibu tanya siapakah para ustaz yang ini, subhanallah ya Allah, menyedihkan Bapak Ibu. Banyak sekali hidup mereka yang benar-benar membutuhkan, terutama ustaz-ustaz yang di kampung-kampung mereka ngajar tahsin, ngajar qiraat, ngajar tahfidz. Nah inilah hal penting untuk sama-sama kita pikirkan, supaya jangan sampai agama ini menjadi hilang. Agama semua menjadi hilang. Akibatnya apa? Karena ada yang mau ngajar. Akibatnya apa? Kata Nabi, nanti di akhir zaman semua orang jadi ustadz dengan mudah. Belum belajar ilmu, sudah dia ngajarin. Akhirnya apa? Akhirnya banyak orang ikut orang bodoh. Makanya di tengah masyarakat yang tidak suka belajar ilmu Allah, mudah ditumbuhi aliran sesat. Sekarang sudah banyak muncul aliran-aliran sesat. Ada kelompok yang namanya mengatakan Quraniyun, Quran saja. Ada yang liberal, ada yang radikal, macam-macam sudah. Garis keras, garis lembut, garis ini, macam-macam muncul di situ, banyak sekali. Akhirnya bingung. Kenapa? Karena memang mereka tidak pantasnya mengajarkan ilmu, terpaksa mereka mengajarkan, dan semua orang juga bingung mana yang harus diikuti. Nah itu akibat daripada di tengah masyarakat tidak ada penghargaan terhadap ilmu. Sekarang kalau orang bertanya, Pak Ustadz tamatan mana, belajar di mana, nggak ada bertanya itu. Sudah nggak bertanya itu. Tapi Bapak Ibu tahu, kalau di Amerika, di Australia, mereka itu pertama-tama ditanya, Anda tamatan mana? Mana rekor akademis Anda mana? Mana? Itu ditanya baru berhak berbicara. Kalau sama saja dengan mereka, kata mereka ngapain aku dengerin dari orang-orang yang biasa saja. Jadi ilmu Islam ini seringkali dianggap remeh. Begitu dianggap remeh, muncullah sekarang apa Pak Bu rahmatullah, jurusan kirologi namanya. Tahu jurusan kirologi apa? Jurusan kiro. Jadi kalau urusan agama, saya kira semua orang ngomong, saya kira benar deh. Menurut saya benar deh. Semua ada ustadznya di sampingnya. Saya kira menurut saya gitu. Jadi kiro semua. Kalau urusan kesehatan, wah anaknya sakit, Pak dokter nanya yuk obatnya apa? Takut mati, padahal pasti mati. Coba siapa yang yakin hidup? Pasti mati itu sangat. Tapi coba kalau urusan agama, tanya ke ustadz yuk, jarang-jarang orang begitu, nggak ada. Saya kira begitu. Jadi tidak takut masuk neraka, mending takut mati daripada takut masuk neraka. Kalau urusan neraka nanti nggak takut, tapi kalau mati takut mati. Tanya ke dokter, salah sedikit dokter, sakit sedikit dokter. Tapi kalau agama kira-kira aja lah. Saya sering berkumpul, banyak orang tidak tahu cara tayamum dan tidak bertanya. Kenapa? Karena saya hampir setiap bulan saya bimbing umroh. Ketika saya ajarin tayamum, kalian tahu
baru tahu tayamum ketika itu. Dan bertahun-tahun hidup safar, nggak tayamum. Saya heran gimana sholatnya. Jadi kamu bertanya, padahal itu menentukan sholat. Sah tidak sholat di situ. Cara tayamum tidak tahu, kemudian bertahun-tahun hidup, tidak mau nanya. Ketika ditanya, Pak itu tayamum Pak. Loh, terus gimana yang benar Pak Ustaz? Gitu bertanya begitu. Jadi selama ini gimana? Nah, saya kira begini. Urusan agama tidak mau nanya. Tapi kalau urusan kesehatan tanya. Pak Ibrahimullah, ini dia pentingnya ilmu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sampai rela menegur Nabi hanya untuk menghormati sang hamba ini yang buta ini, Abdullah ibnu Maktum. Kenapa? Karena dia datang untuk belajar ilmu. Sampai Allah rekam apa yang terkandung di hatinya. Pertama, dia punya semangat yazakka. Kedua, dia punya semangat yadzakka. Ketiga, dia punya semangat ilmu nafi', fatanfa'u dzikra. Allah muliakan. Tapi ini orang kafir, kata Nabi, kata Allah, dia istaghna, merasa sombong. Kamu jangan terlalu membutuhkan mereka. Jangan seakan-akan kamu butuh mereka. Bukan di situ kemenangan. Kata Allah, amma man istaghna fa anta lahu tasadda. Kamu seakan-akan butuh, menghormati, respect, sampai seakan-akan mereka yang menentukan. Tidak, Muhammad. Jangan sampai kamu merasa butuh mereka. Biarkan mereka yang butuh aku, kata Allah. Kalau mereka butuh, silakan beriman. Gak butuh, Allah gak butuh. Begitu pemahaman yang benar tentang masalah menyikapi orang-orang yang sombong. Lalu kemudian kata Allah apa? Wa ma 'alaika an la yazakka. Wa ma 'alaika, Muhammad, kamu tidak berdosa. An la yazakka, kalau mereka tidak beriman. Di sini ada kata yazakka. Tadi yazakka. Ada bedanya. Kalau yazakka yang pertama artinya mencari ilmu. Kalau yazakka yang kedua artinya beriman. Allah yazakka. Berarti Allah, ketika seseorang beriman, dia sudah siap membersihkan dosanya. Tidak mungkin bersih dosa seseorang tanpa iman. Sebaik apapun seseorang beramal, kalau tidak beriman, tetap dosanya tidak pernah Allah hapus. Makanya innallaha la yaghfiru ayyushraka wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik. Selain dosa syirik, Allah masih ampuni. Kenapa? Karena punya iman. Di sini oleh Allah sebutkan Allah yazakka, artinya Allah yu'min. Kata Allah, wa ma 'alaika, Muhammad, aku gak butuh. Kalau mereka tidak beriman, gak apa-apa, aku gak butuh mereka. Di sini kita harus paham bahwa yang butuh Allah siapa? Allah atau kita? Kita. Saya ingin tanya, sikap orang butuh itu gimana? Jual mahal atau merendah? Merendah. Coba saya ingin tanya. Suatu hari ada orang minta tolong kepada bapak dan ibu. Dia butuh uang 100 juta. Malam itu hujan deras. Dia butuh uang 100 juta untuk biaya anaknya sedang sakit di rumah sakit. Dia nelfon, Pak, Bu, mohon bantuannya. Apa? Pinjam uang, Bu. Berapa? 100 juta. Anterin, Bu, ya. Halo, anterin, Bu, ya. Gitu orang butuh? Hah? Tidak. Orang butuh itu datang. Hujan-hujan datang. Rupanya, Bu, tolong Bu, aku butuh uang, anakku sedang sakit. Datang. Bukan sudah mau pinjam, sudah anterin lagi. Nah, ini dia rahasia sholat ke masjid. Orang butuh Allah datang ke masjid. Itu
Itu salah satu jemaah, rahasia salat jemaah di masjid seperti itu. Butuh Allah, datang ke masjid. Coba saya ingin tanya, Bapak Ibu ingin ketemu presiden, telepon, Pak Presiden, aku butuh ketemu, ya datang ke rumah ya Pak Presiden, gitu. Orang ingin ketemu presiden, datang ke istana, itu pun pakai appointment. Setelah itu tunggu ruang tamu, setelah itu baru nunggu giliran, baru ketemu. Perjuangannya panjang, ingin ketemu presiden, butuh perjuangan. Masa untuk ketemu Allah sok jual mahal? Jadi orang itu kalau butuh Allah datang dong, bersungguh-sungguh mentaati Allah. Hujan-hujan, capek-capek, datang ke masjid. Itu namanya butuh Allah. Nah, di sini kata Allah apa? Aku gak butuh. Wa ma alaika alla yazakka. Gak apa-apa gak beriman Muhammad. Kamu jangan seperti orang yang kayak kebet. Kamu kalau yang penting kamu sudah sampaikan, sudah selesai. Kamu sudah sampaikan, selesai. Mereka nerima, ya oke. Gak menerima juga gak apa-apa. Penting tugas menyampaikan. Kita seharusnya begitu Pak. Jadi tugas kita menyampaikan, bukan seperti orang butuh. Yang penting kita sampaikan apa kata Allah. Ini begini ajaran Allah, sudah. Yang mau silahkan, gak mau urusan dia sendiri. Yang penting aku sudah menyampaikan. Di hari kiamat kamu jawab masing-masing. Allah tanya, gimana? Kenapa ini sesat? Kenapa ini gak mau beramal? Pahalanya gak ada. Sudah aku sampaikan ya Allah. Terus gimana? Mereka gak ikut. Ya sudah, mereka gak ikut. Ya sudah, berarti gak dosa. Kamu gak usah sudah aku menyampaikan. Itu tugas kita, menyampaikan, bukan seperti orang butuh. Kata Allah, wa ma alaika alla yazakka. Ini kebenaran, ini ajaran Allah, silahkan ambil. Yang penting aku sudah menyampaikan. Begitu Allah mengajarkan. Dalam Al-Quran berkali-kali Allah sampaikan ini. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Beri peringatan. Tugasmu hanya memberikan peringatan, bukan memaksa mereka ikut kamu. Lasta alaihim bimusaitir. Bukan memaksa mereka. Setelah kamu sampaikan peringatan, biarkan mereka yang memilih, biarkan mereka yang mengamalkan. Mereka amalkan, silahkan. Gak mau mengamalkan, ada hukumannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia tentang masalah ajaran agama. Makanya Allah apa? Kata Allah, la ikraha fiddin. Tidak ada pemaksaan dalam agama. Jadi gak perlu kita memaksa seseorang untuk beriman. Gak perlu. Yang penting kita sudah sampaikan, ini dalilnya, sudah. Gak usah sampai memaksa mereka. Contoh misalnya begini Pak, ini ada kesalahpahaman sedikit sebagian orang tentang masalah pemaksaan begini. Jadi makna la ikraha fiddin, tidak ada paksaan masuk Islam. Tapi kalau sudah masuk Islam, wajib dipaksa ikut Islam. Ini harus paham. Jangan beralasan sudah masuk Islam terus gak mau ikut ajaran Islam. Kok gak ikut? La ikraha fiddin. Itu salah. Contoh nih, la ikraha fil amal, la ikraha fi amal fil ma'mal. Tidak ada paksaan bekerja di sebuah perusahaan tertentu. Benar? Halo, benar? Tolong dipahami nih. Tidak ada paksaan bekerja di sebuah perusahaan tertentu. Benar? Nah, kalau dia melamar menjadi pegawai, lalu kemudian jadi pegawai diterima, apakah boleh dia mengatakan gak ada paksaan bekerja di sini? Gitu. Wajib dipaksa ikut aturan perusahaan. Wajib dipaksa. Gak mau ikut, keluar. Begitu. Tidak ada paksaan masuk Islam. Tapi kalau sudah masuk Islam, wajib dipaksa ikut ajaran Islam. Gak mau keluar. Begitu pengertiannya. Jangan kemudian memahami ayat ini dengan seenaknya lalu mengatakan bahwa tidak ada paksaan dalam beragama. Kan bebas kita. Bukan begitu. Perusahaan saja mengikat, apalagi agama. Perusahaan mengikat. Gak mau bekerja, keluar. Kita gak paksa kalian untuk bekerja di sini. Sama juga kata Allah,
aku nggak maksa kalian ikut agamaku. Nggak, kalian ikut, wajib ikut aturan. Sebelum masuk Islam silahkan milih. Masuk Islam wajib dipaksa. Itu pengertiannya. Nah, barakallah, ini makna bahwa kata Allah, wa ma alaika alla yasik. Aku nggak butuh kalau mereka memang tidak mau beriman. Setelah itu Allah lanjutkan lagi tentang Abdullah ibnu Maktum. Allah tegur lagi di sini tentang Abdullah Maktum. Wa amma man ja'aka yas'a. Adapun orang yang buta tadi, dia datang dengan bersungguh-sungguh. Yas'a. Di sini Bapak Ibu mohon bahwa syarat yang ke berapa? Tadi sudah ada berapa syarat? Pertama, coba angkat tangannya. Pertama, yazakka. Yang kedua, yadzakar. Yang ketiga, fatamfa'ahud dzikra. Apa? Mengamalkan. Coba biar ingat. Pertama, yazakka. Yang kedua, yadzakar. Yang ketiga, fatamfa'ahud dzikra. Ilmu nafi, mengamalkan. Yang keempat, yas'a. Apa? Tangannya yas'a. Lagi. Apa artinya? Bersungguh-sungguh, bercepat. Sa'i. Bapak Ibu tahu sa'i? Sa'i itu artinya bersungguh-sungguh, dia mempercepat datang ke majelis ilmu, bersegera, yas'a. Jadi dia merasa senang ada majelis ilmu. Ada orang yang kalau ke majelis ilmu dia harus dipaksa, nggak akan dapat ilmu orang seperti ini. Kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa orang yang mengerti ilmu, dia akan tahu bahwa ilmu ini seperti air bagi ikan. Coba Bapak Ibu ambil ikan, keluarkan dari air. Kira-kira apa yang terjadi pada ikan? Menggelepar. Dia menggelepar terus. Nah, sama. Orang yang mengerti tabiat ilmu, dia akan menggelepar ketika tidak ada majelis ilmu. Ketika ketemu majelis ilmu, dia senang seperti ikan senang ketemu air. Kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu rasakan, Bapak Ibu akan merasakan nikmat ilmu. Tapi kalau menggelepar majelis ilmu, nggak akan pernah dapat ilmu. Apa ini lama banget Ustaz nih? Kapan nih Ustaz? Ya Allah, selesaikan nih Ustaz ya Allah, segera pulangin Ustaz ya Allah. Nah ini orang seperti ini nggak beres, nggak akan dapat ilmu. Barakallah. Ilmu ini seperti air, kebutuhan kita. Kita harus butuh kepada ilmu. Nah, ini dia kata Allah, yas'a. Yas'a. Subhanallah. Allah bangga dengan Abdullah ibnu Maktum sampai Allah rela menegur sang Nabi hanya karena dia mencari ilmu dengan sifat-sifat yang barusan kita ceritakan. Jadi bukan asal mencari ilmu, bukan, ada sifat-sifatnya. Terus yang keempat, yang kelima, sifatnya adalah wa huwa yakhsha. Dia datang karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tangannya ke atas, yakhsha. Yakhsha, takut kepada Allah. Coba sebutkan 5 syarat mencari ilmu. Pertama, yazakka, dengan gerakan. Yazakka. Yang kedua, yadzakar. Yang ketiga, fatamfa'ahud dzikra. Yang keempat, yas'a. Yang kelima, yakhsha. Dia datang karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu tahu, ada beberapa tempat yang oleh Allah diabsensi. Halo. Ada beberapa tempat yang oleh Allah diabsensi. Pertama, sholat berjamaah. Kedua, majelis ilmu. Allah langsung absensi. Fulan bin fulan, contoh. Fulan bin fulan, fulan bin fulan. Majelis taklim, fulan bin fulan, fulan binti fulan. Allah absensi.
Makanya ulama mengatakan, iyyakum ayyaftaqidakumullah. Hati-hati jangan sampai ketika Allah mengabsen kamu tidak ada. Dan absennya bukan di permulaan, di terakhir. Di permulaan mungkin ada yang pulang tengah jalan. Seperti mahasiswa. Jadi ada yang hanya untuk jadwal absen ya. Bapak Ibu, iyyakum ayyaftaqidakumullah. Hati-hati jangan sampai pas Allah mengabsen kamu tidak ada. Subhanallah. Kita di absen Bapak Ibu. Ini bedanya antara kerja untuk dunia dengan untuk Allah. Kalau kerja untuk dunia yang mengabsen bos, kerja untuk Allah yang mengabsen Allah langsung. Dan Allah langsung sebut di daftar, ini fulan bin fulan, fulan binti fulan, fulan bin fulan, langsung sebutkan kepada malaikat. Ada hadisnya. Wa dzakarallahu fi man indahu, kata Allah. Allah menyebut satu persatu nama yang hadir di majelis ini. Allah ceritakan kepada malaikat yang ada di belakang, langsung daftar. Jadi itulah yakhsha. Makanya syaratnya datang ke majelis ilmu karena takut kepada Allah SWT. Yakhsha. Inilah alasan mengapa Allah menegur langsung. Fa'anta anhu talah. Muhammad, kamu berpaling darinya. Ini hambaku datang dengan 5 sifat tadi itu. Datang untuk membersihkan diri, ya zakka. Datang dengan semangat mencari ilmu, ya zakka. Datang semangat untuk mengamalkan, fatanfa'uhu dzikra. Datang semangat untuk bersungguh-sungguh, yas'a. Datang karena takut kepadaku, yakhsha. Kamu mengabaikan, fa'anta anhu talah. Kamu mengabaikannya, kamu berpaling. Maka sejak itu Nabi setiap datang Abdullah Ibnu Maktum, Nabi sesibuk apapun, sedang bertemu dengan sahabat, sedang isi majlis taklim, datang Abdullah, langsung Nabi berdiri, ahlan, ahlan, ya man atabanir rahman, selamat datang, wahai yang karenamu aku ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesibuk apapun Nabi berdiri menyambut Allah waktu. Subhanallah, subhanallah. Inilah kemuliaan mencari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu masih siap lanjut? Nah, masih kuat? Ini imamnya sudah berdiri. Ya, semoga Allah berkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sungguh sudah banyak sekali ilmu yang kita dapatkan dari guru kita. Kesungguhan kita di dalam mencari atau di dalam hadir pada majelis ilmu ternyata dicatat oleh Allah, diabsen oleh Allah. Karena itu Ustaz, bapak-bapak, ibu-ibu gak pada pulang Ustaz. Alhamdulillah. Bapak ibu sekalian rahimakumullah, barangkali ada pertanyaan, mungkin saya wakilkan bapak satu dan ibu satu saja karena mungkin waktunya sudah siap. Kami persilahkan ibu-ibu. Juz pertama sudah terbit secara berkala di majalah Puasa. Itu hampir selesai itu juz. Yang sudah selesai surat Yasin. Saya tulis waktu itu saya sedang menyampaikan pengajian tafsir surah Yasin di Masjid Al-Nusa di Al-Hikmah, Masjid Baitul Hikmah di Al-Nusa, selesai. Sekarang lagi mau diterbitkan. Kemudian sekarang lagi saya menyelesaikan tafsir juz 30 berkala juga di majalah Uwasa. Mungkin kalau Bapak punya majalah Uwasa Jakarta, majalah Uwasa itu situ setiap terbit itu pasti ada tafsir saya. Terus tafsir surah An-Nur dalam majalah Umi. Majalah Umi saya secara berkala nulis tafsir surah An-Nur. Itu sudah mungkin separuh sudah selesai. Insyaallah saya mohon doanya, mudah-mudahan barakallahu saya bisa
Nah, mungkin kalau ada orang mengatakan kepada saya, Pak Ustadz duduk nulis tafsir, sudah hidupnya di tanggung saya, mungkin saya baru duduk. Ya. Gak usah mikirin hidup Pak Ustadz. Ini sekarang Pak Ustadznya tahu buka usaha penerbitan, usaha travel umroh, ya sudah berkacir. Jadi seandainya saya duduk, ada orang mengatakan Pak Ustadz duduk, saya akan menanggung hidup Bapak, maka saya selesaikan tafsir. Tapi kondisi memaksa harus ke sana kemari sehingga kemudian banyak terbengkalai. Itu pun saya nulis tafsir tahu Pak. Saya nulis tafsir seringkali di pesawat. Itu semua tafsir di majalah itu saya tulis waktu di pesawat. Perjalanan dari Jakarta, New Zealand, Jakarta, Australia itu tulis di situ. Saya kirim sampai di tempat, kirim pakai email. Ternyata semua tafsir saya begitu tulis. Jadi hampir jarang ditulis di tempat. Karena perjalanan begitu luar biasa, banyak sekali harus menempuh waktu yang sangat panjang. Jadi alhamdulillah warahmatullah, saya itu sebetulnya senang sekali nulis itu. Tapi karena memang gak ada waktu untuk nulis, akhirnya banyak waktu habis tengah jalan. Mudah-mudahan Allah mudahkan nih waktu ini. Ya, makanya sekarang saya bangun pesantren. Pesantren saya, silahkan Bapak dan Ibu, ini pesantren untuk semua usia. Ya mungkin ada bapak-bapak yang ingin jadi ustadz, ingin jadi alim, datang di situ setahun. Saya targetkan setahun jadi alim. Karena sekarang saya ingin targetkan Bu, setiap RT ada ustadz yang saya bina. Jadi hasil dari pesantren itu, dia setahun jadi alim. Silakan usia berapapun datang ke pesantren saya, mondok di situ. Saya akan duduk di situ. Mungkin saya tinggalkan semua pekerjaan. Mungkin nanti Bapak Ibu nggak bisa mengundang saya lagi di sini. Mungkin datang ke sana kalau pengen ngaji. Jadi saya akan fokus, mungkin di situ saya nulis tafsir, di situ saya ngajar aja dan saya akan habiskan waktu di situ. Saya sudah semakin lama semakin banyak kecapean, juga merasa lelah, sudah sempat seperti itu. Mudah-mudahan Allah mudahkan insyaallah. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan pertanyaan, cuma mengajak sahabat-sahabat saya yang di Bintaro ini, khususnya jemaah masjid Bintaro. Apa yang Pak Ustaz sampaikan dari awal, Pak Ustaz habis terbang dari mana, dengan cintanya dengan masjid Bintaro langsung datang mengajar dan memberikan ilmu kepada kami. Hal-hal yang lain semuanya punya keterbatasan. Nah ini saya tidak menjadikan perbandingan atau membesarkan ada satu provinsi yang sampai kemarin meluncing satu kegiatan membangun 1000 rumah untuk hafiz-hafiz Al-Quran. Ada satu provinsi Brutas baru Februari lalu membangun 1000 hafiz-hafiz Al-Quran. Nah di sini apa yang mau saya sampaikan, tadi, karena di majelis yang ada di Bintaro ini sangat luar biasa. Alangkah baiknya mari kita adanya forum jemaah yang ada di sini. Ya forum jemaah mengajak kita ini untuk membangunnya apa yang Pak Ustaz sampaikan tadi. Pak Ustaz tidak usah kemana-mana, kami yang datang ke Pak Ustaz untuk membangun majelis yang luar biasa ini. Hanya himbauan Pak Ustaz, karena kata Pak Ustaz tadi kita perlu mengingatkan. Jadi saya mengajak luar biasa Masjid Raya Bintaro Jaya ini dengan ada jemaahnya yang cukup boleh dikatakan dibanggakan, maka bapak-bapak dan ibu-ibu, mari apa yang Pak Ustaz tawarkan, kita bentuklah forum ini menjadi forum yang mulia, supaya Pak Ustaz gak usah kemana-mana, kami yang memikirkan jemaah yang ada di Pak Ustaz tersebut. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi maksudnya saya duduk di sini ya, bahasa kemana ya? Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nampaknya kajian kita pada pagi hari ini harus berakhir dulu sampai di sini. Insyaallah kita sambung kembali pada pertemuan yang akan datang. Insyaallah guru kita akan senantiasa hadir pada setiap hari Ahad minggu pertama dalam setiap bulan. Para jamaah sekalian rahimakumullah, saya mohon kepada Pak Ibu, salah satu kelemahan di berbagai masjid di hampir semua dunia
itu gini. Ini perlu panitia yang harus cerdas. Jadi seringkali tidak selektif ketika mengundang ustadz, sehingga ustadz ini membangun, ustadz ini merusak. Ustadz ini membangun, ustadz ini merusak. Karena begitu. Jadi Bapak Ibu, semoga sekarang sudah banyak muncul aliran-aliran yang ingin saya ceritakan, banyak aliran dan sebagainya. Sehingga kemudian muncul di situ salah paham. Saya setahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, saya diundang membangun semacam pembinaan sebuah masjid. Ya, masjid saya akan sebutkan masjidnya. Udah saya bina, kemudian sudah jadi. Alhamdulillah sudah mulai banyak cinta majelis ilmu, sudah bersatu masyarakatnya dan sebagainya. Tiba-tiba kemudian lama-kelamaan dia mengundang yang lain-lain, akhirnya sekarang pecah belah. Karena menurut fulan ini begini, menurut ustadz ini akhirnya pecah belah di situ. Dan bahkan saling pukul, setiap Ramadan saling pukul sampai berdarah-darah gitu. Nah, ini barakallah, pada akhir zaman seperti ini, panitia terutama jangan ini gini. Ada perbedaan antara penyimpangan dengan toleransi. Jadi toleransi tidak bisa bertemu dalam penyimpangan dengan penyimpangan. Jadi bersatu kita wajib, tapi tidak bisa bertemu antara kebenaran dengan penyimpangan. Dan jangan disatukan penyimpangan dengan kebenaran. Jadi ada yang memaksa, ini sudah jelas menyimpang, dipaksa untuk disatukan dengan yang benar, tidak bisa bertemu. Jadi kita harus tahu ini. Jalan pikiran siapa yang kita undang, ini arahnya kemana? Karena sekarang banyak sekali di bulan Syiah segala macam yang kita dengar dari berbagai, kemudian ada Ahmadiyah dan sebagainya, ada yang ya macam-macam lah, ada begitu yang kita tahu. Nah, ada yang ahlus sunnah, ada yang non ahlus sunnah dan sebagainya. Jangan sampai kemudian demi persatuan lalu kemudian disatukan yang menyimpang. Berbeda Pak, tidak bisa antara disatukan antara yang halal dengan yang haram. Nggak bisa, tetap berbeda. Perumpamannya begini, karena begini kemarin, ini kejadian waktu saya ke Australia. Di Australia itu ada masjid. Itu masjid menampung semuanya, apa saja ditampung di situ. Akhirnya apa? Berpecah belah. Sekarang akhirnya tidak ada yang berminat ke masjid itu. Lalu masing-masing bikin masjid sendiri-sendiri. Dan tidak bersatu. Akibatnya seperti itu. Jadi saya berusaha untuk mencari titik temu, tidak bisa juga, sulit sekali. Jadi kita pada zaman akhir seperti ini harus benar-benar mengerti, jangan sampai berwarna-warni di benak kita ini. Apalagi kita ini seperti gelas ini Pak, ini gelas diisi teh, diisi kopi, diisi. Jadinya apa? Ya gitu. Jadi kita harus pandai berseleksi, harus pandai untuk melakukan itu. Semoga Allah mudahkan. Terima kasih. Amin. Terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan dengan berkah barokah doa dari Ustaz, mudah-mudahan masjid kita terhindar dari perpecahan dan semuanya bersatu. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian rahimakumullah, untuk mewujudkan atau merealisasikan dari apa yang disampaikan oleh guru kita bahwa Ustadz kita Abdul Faisal Fad akan mendirikan sebuah pesantren, maka kami dari pengurus Masjid Raya Bintaro Jaya Sektor 9 akan sedikit menyerahkan sekedar bantuan Ustadz sedikit, nanti akan disampaikan langsung oleh Bapak Wakil Ketua DKM Masjid Raya Bintaro Jaya Sektor 9. Dalam hal ini akan langsung diserahkan oleh Bapak Insinyur Rahman Notowibowo. Padanya waktu dan tempat kami persilahkan. Mohon berdiri Pak Ustadz Amin. Bapak Ibu rahimahullah, silakan nanti Bapak Ibu mengunjungi pesantren yang saya sedang bangun sekarang. Dan sudah selesai, tinggal beberapa jendela dan sebagainya. Mungkin lagi sedang dibangun, sedang dipasang sekarang. Mudah-mudahan nanti saya minta, karena begini, target saya adalah penyebaran ustadz. Jadi 1 tahun jadi ustadz, karena saya ingin benar-benar ada ustadz yang tersertifikasi.
ustadz tersertifikasi. Jadi bukan sekedar ngomong sana sini, tidak. Tapi benar-benar dia dan Bapak Ibu tahu, alhamdulillah saya belajar di Pakistan di Islamic University selama 15 tahun. Saya belajar kepada para ulama dan hampir semua tafsir sudah saya baca, alhamdulillah. Dan saya dari S1 sampai S3 sampai doktor tafsir Quran. Dan saya juga sudah mengajar di sana. Juga saya mengajar di berbagai tempat komunitas di dunia, alhamdulillah. Dan saya ingin meringkas semua ilmu saya ingin ringkas jadi 1 tahun. Karena kalau 15 tahun kepanjangan, maka saya ingin ringkas jadi 1 tahun. Dan dari sejak dia 0 sampai menjadi seorang alim, berhak mengajar, dia bisa mandiri, merujuk kepada agama, rujukan yang asli, pakai bahasa Arab. Makanya dia akan dibina bahasa Arabnya. Karena itu harus boarding, tidak bisa boarding. Karena setahun jangka pendeknya ini, dia 24 jam dibina, waktu-waktu sangat padat, selama 24 jam itu. Jadi itu mungkin yang ingin saya ceritakan, bahwa setiap RT dalam target saya, setiap RT ada ustadz di situ yang tamatan Fat Institute yang saya bina. Mudah-mudahan bisa tercapai. Setiap RT ada 1 ustadz tamatan Fat Institute. Itu yang saya bina. Mudah-mudahan Allah mudahkan, insyaallah. Jazakumullah khairan. Dan kalau hafiz banyak, Pak. Kalau hafiz banyak. Tapi yang alim, ini yang saya bilang, ini alim benar-benar berilmu, ini yang ingin saya bina, ingin saya cetak. Kalau hafiz itu banyak sekali. Dia dari hafal Quran, bisa bahasa Arab, menguasai fikih, menguasai tafsir, itu yang ingin saya bina. Dan dia akan insya Allah akan diuji jam per jam, setiap pekan. Jadi seleksi, ada targetnya. Setiap pekan seleksi. Target kenapa enggak? Kalau enggak, mohon maaf, Bapak enggak bisa mencapai target. Pekan ini berarti Bapak enggak bisa berlanjut. Saya begitu. Akhirnya kita benar-benar sangat selektif dalam hal ini. Siapa yang bersungguh-sungguh, siapa yang tidak. Dan di situ dia akan diuji setiap saat. Itu tentang masalah target. Tapi kalau ternyata ada orang yang hanya ingin cari lingkungan sebagainya, dia targetnya lebih panjang lagi, bukan setahun, bisa 7 tahun, 8 tahun, terserah. Dia pengen nyantai. Usah saya pengen nyantai di sini. Ya udah, berarti apa? 8 tahun gitu, enggak apa-apa. Di situ nyantai. Tergantung. Tapi kalau yang ingin setahun, maka dia harus ikut target-target yang sangat selektif itu. Tapi kalau ingin nyantai, pengen berlama-lama di situ, ya sudah enggak apa-apa. Bapak 8 tahun, baru tamat nanti enggak apa-apa. Ya. Alamatnya Ustaz. Alamatnya di Mampang, dekat Republika. Warung Buncit Mampang, dekat tengah kota. Di tengah kota dia. Terima kasih. Alhamdulillah, ini di hadapan jamaah Pak, kami sampaikan amanah dari jamaah untuk bukti bahwasanya kami Dewan Pakparan Masjid dan jamaah Masjid Raya Jaya mendukung sepenuhnya kegiatan pesantren. Ya. Semoga amal ibadah kawan-kawan semuanya jamaah Masjid Raya Darul dapat berkah. Amin. Semoga Allah berkahi rezekinya, semoga Allah mudahkan rezekinya. Semoga Allah lipat gandakan dengan infak yang telah Bapak berikan. Amanah sampai akan saya salurkan sesuai dengan amanah telah Bapak berikan kepada saya. Semoga Allah berkahi semua. Terima kasih. Jumlahnya 15 juta rupiah. Ya, terima kasih. Allahumma ighfir lana dhunubana hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim wa adhim sultan. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, ya Rahmanir Rahim, ampuni kami, berkahi rezeki kami. Terimalah infak kami ini sebagai amal jariah kami untuk mencetak para ulama di akhir zaman ini. Di saat kami membutuhkan banyak para ulama, Allah, mohon Kau bantu kami, mudahkan jalan dakwah ini sehingga kami bisa untuk bergabung dalam barisan ini, sehingga kami kebagian pahala yang telah mereka sebabkan. Ya Allah, jika Engkau cabut nyawa kami, mohon Kau cabut saat kami membaca Al-Quran, saat kami sujud, saat kami salat tahajud, saat kami salat berjamaah di masjid, saat kami melaksanakan ibadah kepada-Mu. Ya Allah, jika kumpulkan manusia di akhirat, kumpulkan kami bersama para nabi-Mu, bersama para ulama, bersama para sholihin, sebagai hamba-Mu, sebagai ahli surga-Mu, bersama ayah ibu kami, bersama suami dan istri kami, anak-anak kami semua. Ya Allah, mohon Kau terima semua amal kami ini.
sebagai penyebabnya masuk surga ya Allah. Rabbana, baca sama-sama. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bacalah majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disebutkan oleh guru kita bermanfaat bagi kita semuanya dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Sebagai pengumuman bahwa kajian duha minggu depan insyaallah akan dihadiri oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Profesor Dr. Hamdani Anwar MA. Mudah-mudahan kita semua bisa hadir untuk mengikuti kajian tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.